menurut saya dimanapun bisa ya. Harusnya ya. Harusnya, karena balak sendiri kan ada putihnya gitu kan. Tapi kalau untuk ekor utem mungkin ya karena Misalkan lah ya. Ya karena apa? Ada satu burung yang kadang-kadang dia ketemu burung balak tuh nggak mau kerja juga banyak. Iya. Kayak gitu. Culik ASBRS terus berkicau. Ciao. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama Culik ASBR menyambangi lapangan Masterpiece bertemu oleh salah satu tokoh perburungan nasional, bro. Dan lucunya itulah dunia hobi. Ini terkenalnya di Indonesia, katakanlah lomba-lomba nasional tuh pleci mania. Dulu pernah bawa pleci full satu mobil. Betul. Sekarang ada di Masterpiece, bro. Masterpiece itu kan khusus murai. Ya, karena saya juga kepengen main burung yang lumayan fenomenal untuk masa-masa sekarang. Iya. Itu kan jadi kepengen nyoba-nyoba lagi aja gitu kan. Dan beliau adalah mantan salah satu IO perburungan terbesar lah di Indonesia. Beliau waktu itu menjabat sebagai ketua DPW Jakarta Raya, Penggolan Nusantara ya Pak. Betul. Nggak salah, rasanya ada satu pertanyaan yang menarik ini sebetulnya yang mau kita sampaikan oleh beliau. Dunia burung sekarang bagaimana? Ya kita nikmatin aja lah. Kalau untuk sekarang ini ya kita main yang jelas-jelas gitu ya. Karena ya di penjurian gitu kan, posisinya kalau untuk di hadiah sih kalau menurut saya udah wajar lah. Cuman kalau untuk di penjurian sekarang yang lagi disenengin sama kicomannya tuh yang mana udah ketahuan gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Jadi pasti ada rasa jenuh juga kalau untuk di IO ini kadang-kadang penilaiannya begini gitu kan. Jadi carilah IO yang bener-bener menilai burung itu bener-bener fair gitu. Adakah? Pasti ada lah. Ya ada sih ya 100% fair sih nggak mungkin gitu ya. Cuman kalau untuk ya sekitar 60-70 wajar dong gitu loh. Yang namanya orang kadang ya yang namanya manusia itu pasti ada kilapnya gitu kan. Tapi jangan terlalu kilap gitu kan. Dan untuk acara hari ini sendiri di Masterpiece ini bagaimana penilaiannya? Kalau menurut saya sih ya udah mendekati sempurna gitu ya. Karena saya lihat burung nggak banyak, cuma ada 24. Iya. Nah penilaian sendiri ditunjang dengan blok dan nominasi terbuka. Bahkan rekapnya terbuka ya? Iya, rekap pun terbuka gitu kan. Jadi semua tuh emang pengajuan juri ya itu wajar banget. Jadi kelihatan semuanya mana yang bermain dan mana yang enggak itu akan nanti kelihatan gitu kan. Karena di sini pemain pun sudah pinter gitu ya. Jadi nggak bisa dibodohin lagi kayak zaman kayak dulu kalau karena zaman sekarang nggak bisa dibodohin lah kalau untuk sekarang lah. Kalau dulu merasa dibodohi. Wah banyak dijolimin lah, bukan dibodohin gitu ya, dijolimin. Berarti Masterpiece ini hari ini yang ada di mata Haji Toron ini oke lah ya. Lumayan. Ini PMM, bukan Masterpiece. Tapi kan sistem penilaiannya sebetulnya nggak gitu jauh beda. Ya, cuman ya nggak tahu sih ya kalau di Masterpiece sendiri sekarang karena kan yang setahu saya dari awal, yang di awal itu penilaian burung roll tembak gitu ya. Iya. Kalau sekarang bener-bener full nyari burung tembak. Sekarang di Masterpiece di ya. Masterpiece ya. Karena saya pernah ngerasain juara juga di sini gitu kan posisinya. Jadi di Masterpiece sekarang posisinya bener-bener burung yang buangan panjang-panjang dan ya tetap durasi tetap harus nomor 1 lah. Iya. Gitu. Cuma kan maksudnya begini, lapangan Masterpiece ini kan nggak sembarangan juga kan dipakai oleh orang IO luar kan, nggak sembarangan. Betul. Selama pakemnya, kualifikasinya bagus pasti oke lah lo pakai. Karena memang apa yang sudah dilakukan oleh Masterpiece kan ini menjadi barometer. Nggak mungkin dong
PMM dikasih kesempatan ketika memang PMM ini kurang bagus, katakanlah begitu. Walaupun menurut Haji Toron tadi, dari mencari burungnya ada sedikit perbedaan. Pasti akan ada. Setiap juri itu instingnya juga beda-beda gitu kan. Jadi ada, apalagi kan kayak namanya juri nggak satu IO istilahnya gitu loh. Iya. Jadi cabutan. Kalau untuk yang udah biasa mungkin ya bisa satu visi gitu kan. Betul. Cuman kalau untuk yang cabutan dari mana-mana, menurut saya sih tetap masih ya. Juri ini menilai ini gitu kan. Ya di juri yang satu ini pakemnya ini. Harusnya dalam sebelum mulain gitu bener-bener dicari yang apa sih gitu kan. Iya, gitu. iya, Jadi iya. harus tetap briefingnya tuh begitu. Disosialisasikan sehingga dipahami oleh para pemain. Betul. Murai sendiri, ini kan fenomenal banget kan sekarang. Betul. Betapa dulu juga pleci fenomenal. Betul. 18 bisa pleci semua. Sekarang lagi bikin sebenarnya saya Ya kan? di Jogja. Cuma kan begini, pleci kan ada sedikit penurunan dalam arti kata. Betul. Ya. Ya untuk komunitas ya mereka besar di komunitas, tapi di lomba secara umum kan kurang. Bisa nggak Murai terjadi seperti itu? Tetap masih kalau untuk murai karena pemainnya saya tahu gitu kan. Pemain-pemain ya istilahnya beli burung mahal gitu kan. Sebetulnya di Peleci juga sama, burung-burung juga sekarang udah mahal gitu kan. Tapi ya tetap Peleci masih kayaknya dianggap tetap masih di bawah gitu. Oh ya, ada perbedaan kelas. Ada perbedaan kelas antara lah. Peleci dengan Murai. Dalam arti kata mungkin Murai sih nasibnya tidak seperti Peleci gitu kan. Mudah-mudahan sih jangan ya. Iya. Soalnya udah mulai ke arah situ nih, mohon maaf Haji Toron. Dulu kan main Peleci, taunya kita hanya Peleci aja. Terus Peleci Dakun, Peleci Bustomi, Peleci bla bla bla, yang begini. Murai kan sekarang juga mulai ada yang mengkotak-kotakan itu. Betul. Ekor hitam sudah biasa memang dipisahkan kan. Tapi ada yang balak nggak boleh main di sini apa segala macam. Nah sebenarnya kalau untuk balak sih menurut saya dimanapun bisa ya. Harusnya ya. Harusnya karena balak sendiri kan ada putihnya gitu kan. Tapi kalau untuk ekor hitam mungkin ya karena Pisahkan lah ya. Ya karena apa? Ada satu burung yang kadang-kadang dia ketemu burung balak tuh nggak mau kerja juga banyak. Iya. Kayak gitu. Karena memang balak itu kayaknya mentalnya beda deh. Beda. Tempurnya ya. Ya. Daya temunya paling bagus lah. Bahkan kenapa balak juga dipisahkan? Karena ada pemain nasional yang punya balak juara melulu, katanya begitu. Oh itu tergantung lah kalau itu kan. Katanya. Enggak juga kalau Enggak juga ya. Enggak juga. Karena memang mungkin masukan-masukan dari kecamannya. Betul. Kalau untuk balak menurut saya sih tetap dicampur. Harusnya. Harus dicampur, nggak bisa enggak. Ya silakan aja, pendapat boleh berbeda. Yang Ya. pasti ini harapan Haji Toron, masukan salah satu tokoh perburuan nasional. Semoga balak itu sudahlah tidak usah dipisahkan. Betul. Hari ini bawa berapa burung? Satu burung. Kalah. Cuman telat. Oh telat. Ini mau naik lagi. Mau naik Tenang. lagi. Oke. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita ketemu sama Pak Haji Toron. Yang pasti saksikan terus video-video dari Culik ASBR karena di situ akan kita bahas isu-isu tentang dunia perburungan, perawatan burung, dan satu hal. Selamat Terima kasih. telah tetap eksis di dunia perburungan. Mudah-mudahan sih ya. Karena sukses ini ya. salah satu buat ngilangin stres. Iya, sehat ya. Dan mulai aktif kenapa bro? Aktif di Facebooknya itu Raden Mas Kumis. Kalau begitu dia posting proyek berarti dia lagi happy. Postingnya sekarang proyek. Kalau nggak ada postingan proyek, tiarap dulu main burung. Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tetep ya? Enggak lah. Ya biasa kalau untuk main burung sih ya. Kalau udah biasa menang ya alhamdulillah gitu aja. Pak Haji Toron, terima kasih banyak atas Siap. waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cilik. Sehat selalu Pak Cilik. Amin. Ayo kita mau. Jadi